kalau gitu untuk recordingnya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama untuk rekan-rekan sekalian. Jadi selamat sore. Di sini kita akan pada pertemuan kali ini ya, atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang apa sih, tentang konsep dasar dari rekayasa perangkat lunak, yang mana ini merupakan pembahasan kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang manajemen dan organisasi serta proses bisnis. Jadi di sini kita sudah masuk ke dalam tahap materi yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi apa saja yang perlu untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini? Setidaknya ada beberapa tujuan perkuliahan ya. Ada 3 tujuan perkuliahan. Tujuan yang pertama yaitu harapannya setelah kita mengikuti perkuliahan ini, maka kita bisa memahami pengertian, urgensi maupun proses dari langkah-langkah di dalam pengerjaan rekayasa perangkat lunak, yang mana di sini didefinisikan sebagai singkatannya adalah SDLC. Atau kepanjangan dari SDLC itu apa sih? Kepanjangan dari SDLC itu adalah System Development Life Cycle, yang mengatur tentang proses penyusunan RPL tentunya. Itu yang disebut dengan SDLC. Tujuan perkuliahan yang kedua di sini adalah memahami pengertian, karakteristik, dan faktor-faktor kegagalan dari perangkat lunak. Dan tujuan yang terakhir dari perkuliahan ini adalah memahami kondisi rekayasa perangkat lunak hari ini dan mitos-mitos yang muncul sekitar atau seputar rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, tujuan perkuliahan ini akan dibagi menjadi beberapa agenda pembahasan. Ada beberapa agenda pembahasan yang perlu untuk kita definisikan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang konten atau materi. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah pengertian dari rekayasa perangkat lunak, yang ketiga adalah SDLC model atau model-model yang bisa digunakan untuk menyusun atau membantu kita di dalam memudahkan di dalam membuat suatu perangkat lunak ya. Jadi model yang bisa digunakan sebagai acuan proses di dalam membuat perangkat lunak, di dalam melakukan rekayasa perangkat lunak. Itu yang disebut dengan SDLC model. Yang keempat adalah urgensi dari RPL. Kenapa RPL itu diperlukan di dalam pengembangan perangkat lunak? Yang kelima adalah pengertian dari suatu perangkat lunak, karakteristiknya juga kita akan bahas pada materi kali ini. Selanjutnya agenda pembahasannya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kegagalan di dalam pengembangan perangkat lunak. Agenda pembahasan berikutnya adalah RPL hari ini, dan yang terakhir adalah mitos. Mitos yang muncul seputar rekayasa perangkat lunak. Oke, kita mulai saja terlebih dahulu dari pengertian rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, rekayasa perangkat lunak itu apa sih? Rekayasa perangkat lunak atau yang disebut dengan software engineering, kalau misalkan kita lihat dari 3 deskripsi, ya, berdasarkan deskripsi Roger S. Pressman, definisi dari IEEE Standard Collection, dan yang terakhir yaitu dari Fritz Bauer. Kita bahas terlebih dahulu dari definisi rekayasa perangkat lunak menurut Roger S. Pressman ya. Jadi menurut Roger S. Pressman, RPL itu apa sih? RPL itu merupakan suatu teknologi, yang mana teknologi ini itu terdiri dari 3 elemen. Elemen yang pertama adalah proses, jadi ada sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan. Elemen yang kedua itu adalah metode, bagaimana cara untuk melaksanakan. Yang ketiga adalah alat bantu, ya, yang bisa digunakan untuk membantu di dalam menyusun rekayasa perangkat lunak. Nah, 3 elemen yang menjadi satu bentuk teknologi ini itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk membantu di dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi menurut Roger S. Pressman di sini adalah RPL itu merupakan suatu teknologi. Ya. Artinya adalah teknologi itu bentuknya bukan berupa barang saja ya, tetapi bentuknya bisa juga berupa proses, berupa metodologi, berupa suatu model, berupa suatu rumus, itu juga merupakan teknologi.
Intinya di sini adalah suatu rekayasa perangkat lunak karena dia itu termasuk ke dalam teknologi, maka di sini suatu rekayasa perangkat lunak itu akan selalu mengalami perbaikan kualitas. Jadi proses sekumpulan metode maupun alat bantu itu pasti akan mengalami perbaikan-perbaikan. Sepanjang apa ya? Sepanjang kegiatan pengembangan perangkat lunak itu tetap dilaksanakan. Ya. Jadi di sini menurut Roger Experiment sekali lagi RPL itu merupakan teknologi, di dalamnya ada proses, metode, dan juga alat bantu atau tools. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Nah, itu yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, menurut IEEE Standard Collection yang disebut dengan RPL itu adalah penerapan sebuah pendekatan yang sistematik, tertib, dan terukur terhadap pengembangan, pengoperasian, dan perawatan perangkat lunak. Jadi di sini di dalam IEEE kegiatan rekayasa perangkat lunak itu ada pendekatannya ya. Pendekatan yang dilakukan secara sistematik, tertib, dan terukur, bisa dikuantifikasi, maksudnya terukur ini. Tertib itu adalah berurutan, sistematik itu dilakukan secara berurutan atau sekuensial ya, sistematik itu ya. Yang dilakukan untuk apa? Yang dilakukan untuk pengembangan, pengoperasian, dan perawatan perangkat lunak. Kalau di Roger S. Pressman, suatu kegiatan RPL itu merupakan teknologi untuk membantu pengembangan perangkat lunak, tetapi menurut IEEE, ya, di sini ditambahkan definisinya. Bahwa ternyata proses pengembangan perangkat lunak itu tidak cuma coding saja, tetapi selain coding juga ada kegiatan pengoperasionalan dari perangkat lunak yang ada dan juga ada perawatan perangkat lunak. Nah, itu menurut IEEE Standard Collection yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Menurut Fritz Bauer ternyata memiliki definisi RPL yang mungkin berbeda dengan definisi dari IEEE dan juga Roger S. Pressman ya. Jadi menurut Fritz Bauer di sini adalah RPL itu merupakan penerapan prinsip ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip? Prinsip itu adalah sesuatu hal yang harus dipatuhi di dalam kegiatan. Jadi kalau misalkan konteksnya adalah RPL, berarti prinsipnya itu adalah sesuatu hal yang harus dipatuhi di dalam rekayasa perangkat lunak tentunya. Prinsip-prinsip apa? Prinsip-prinsip keteknikan maupun rekayasa, yang mana di dalam rekayasa ini tentu saja ada input, proses, dan menghasilkan suatu luaran tertentu, itu yang disebut dengan rekayasa. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu perangkat lunak yang memiliki kualitas. Pertama adalah ekonomis, yang kedua adalah handal, dan yang ketiga adalah efisien. Jadi menurut Fritz Bauer di sini, di dalam pengembangan perangkat lunak itu harus berdasarkan suatu prinsip tertentu. Ya. Prinsip atau yang disebut dengan filosofi, ya. Filosofi tertentu. Nah, prinsip ini digunakan untuk apa? Prinsip ini digunakan untuk mengembangkan atau mendapatkan suatu perangkat lunak yang memenuhi kualitas. Kualitas perangkat lunak itu seperti apa sih? Kualitas perangkat lunak menurut Fritz Bauer itu ada 3. Yang pertama adalah ekonomis. Apa yang dimaksud dengan ekonomis? Yang dimaksud dengan ekonomis adalah suatu perangkat lunak tersebut dikembangkan sesuai budgetnya, sesuai waktu, dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat. Itu yang disebut dengan ekonomis. Selain itu, suatu perangkat lunak yang dikembangkan itu harus handal, artinya memiliki suatu kebutuhan non-fungsional atau unjuk kerja yang sesuai dengan harapan klien atau customer. Itu yang disebut dengan handal. Dan yang ketiga adalah efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien? Artinya adalah perangkat lunak itu harus sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan pengguna. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari 3 pengertian RPL menurut Pressman, IEEE, dan Fritz Bauer, menurut Roger S. Pressman, RPL itu merupakan teknologi yang di dalamnya ada 3 elemen. Yang pertama adalah proses, metode, dan alat bantu yang digunakan untuk melakukan pengembangan, pengoperasian, dan perawatan perangkat lunak yang mana
di dalam kegiatannya itu harus mematuhi prinsip tertentu sehingga perangkat lunak yang dihasilkan itu memenuhi kualitas, yaitu ekonomis, handal, dan cukup efisien. Nah, kalau misalkan kita gabungkan 3 definisi tadi, kalimatnya seperti itu. Oke, jadi itu terkait dengan pengertian rekayasa perangkat lunak. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang prinsip-prinsip dari rekayasa perangkat lunak atau filosofi di dalam rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang SDLC. Jadi, framework yang bisa digunakan di dalam mengembangkan perangkat lunak dengan benar, dengan baik dan benar, itu adalah SDLC. Ya. SDLC kepanjangannya apa? System Development Life Cycle. Ya. Siklus hidup pengembangan sebuah sistem. Yang mana di dalam SDLC itu pasti akan ada kegiatan mulai dari requirement engineering, design, implementation, testing, yang kelima itu adalah instalasi, ya. Dan yang keenam adalah maintenance. Tuh. Jadi di dalam SDLC itu pasti akan ada beberapa langkah tersebut. Requirement analysis, design, implementation, testing, instalasi, maintenance. Setiap pengembangan suatu perangkat lunak pasti akan memenuhi atau setidaknya harus mematuhi 6 langkah tadi. Requirement sampai maintenance. Namun di dalam pelaksanaannya ya ternyata 6 langkah tadi itu bisa dikonfigurasi. Yang artinya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Penyesuaian 6 langkah atau 6 fase SDLC sesuai dengan kebutuhan itu disebut dengan suatu model. Ya, itu bisa disebut dengan suatu model. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong model pengembangan perangkat lunak, berarti di sini merepresentasikan bagaimana konfigurasi dari 6 fase di dalam SDLC itu digunakan sesuai dengan konteks dari suatu proyek perangkat lunak itu sendiri. Itu yang disebut dengan model. Setidaknya di sini kita akan mengenal beberapa model ya. Model yang pertama itu yang disebut dengan waterfall model. Nah, di dalam waterfall model 6 fase SDLC itu akan diurutkan seperti ini ya, dilakukan secara sekuensial. Secara terurut dan terstruktur. Mulai dari requirement analysis, setelah requirement analysis selesai baru dilanjutkan ke desain. Setelah desain selesai dilanjutkan ke implementasi, implementasi selesai dilanjutkan ke testing, testing selesai dilanjutkan instalasi, baru lanjut ke maintenance. Jadi lurus mengalir seperti ini, ya, yang disebut dengan waterfall model. Ya. Requirement analysis, design, implementation, testing, maintenance, instalasi terlebih dahulu baru maintenance. Nah, tujuannya apa? Penggunaan waterfall model tujuannya adalah untuk atau memiliki suatu karakteristik, yaitu waterfall model bisa digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang mana di dalamnya memiliki suatu kebutuhan atau requirement yang stabil dan sudah lengkap di awal. Jadi requirement atau kebutuhan atau keinginan dari user itu sudah lengkap di awal. Baru kalau misalkan sudah lengkap di awal, maka kita bisa menggunakan kegiatan atau fase-fase SDLC secara terurut. Mulai dari requirement analysis sampai ke maintenance. Nah, itu merupakan karakteristik di dalam SDLC dan juga waterfall model. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tiap fase ini tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, requirement analysis. Requirement analysis tujuannya adalah untuk mendapatkan kebutuhan tentang perangkat lunak dari customer dan juga menganalisis kebutuhan tersebut, mana yang harus diimplementasikan di dalam perangkat lunak, mana yang tidak. Itu tujuan dari requirement analysis. Yang kedua adalah fase desain. Fase desain tujuannya ngapain? Setelah ada kebutuhan, selanjutnya dilakukan yang namanya suatu pemodelan, yang disebut dengan langkah desain. Langkah untuk merubah dari suatu kebutuhan menjadi model atau cetak biru aplikasi itu disebut dengan desain. Analoginya seperti apa desain ini? Analoginya di dalam pengembangan perangkat lunak itu seperti kita membuat rumah. Ya. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh pihak developer ya, itu adalah bertanya, kira-kira mau rumah yang seperti apa? Mau rumah yang seperti apa? Konsepnya apa? Misalkan konsep minimalis. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan suatu requirement analysis.
pihak pengembang itu sudah mendapatkan suatu kebutuhan, yaitu rumah akan dikerjakan dengan konsep minimalis. Terus selanjutnya, vendor ini akan menyerahkan ke desainer, ya, atau yang disebut dengan arsitek, untuk membuat suatu cetak biru dari rumah tersebut, atau yang disebut dengan maket. Ya. Nah, maket ini gunanya untuk apa sih? Dengan adanya maket, maka klien itu akan bisa melihat bagaimana bentuk rumah itu ketika sudah jadi. Ya. Bagaimana bentuk rumah ketika itu sudah jadi. Nah, dengan melihat bentuk rumah ini, maka si klien itu akan bisa menambahkan fitur-fitur seperti jendela, terus seperti apa itu namanya ruang-ruang yang ada di dalam suatu rumah, halaman dan lain sebagainya. Itu ya, dengan menggunakan desain maka dia bisa melakukan seperti itu. Terus setelah didesain, baru ngapain? Baru setelah desain selesai akan diimplementasikan atau di-coding. Setelah coding jadi, maka akan muncul suatu luaran berupa perangkat lunak. Perangkat lunak yang ada itu selanjutnya dilakukan pengujian. Agar apa? Agar setidaknya bug atau error itu dideteksi dan diselesaikan seawal mungkin. Itu tujuan dari testing. Setelah testing selesai, selanjutnya diinstalasi sesuai dengan environment atau lingkungan yang dimiliki oleh pengguna, baru setelah diinstalasi dilakukan kegiatan maintenance atau perawatan. Nah, perawatan ini tujuannya untuk apa? Perawatan ini tujuannya adalah untuk mengakomodasi perubahan dari user dan juga menutup kesalahan-kesalahan yang sebelumnya belum diidentifikasi atau luput diidentifikasi di dalam kegiatan testing. Nah, itu merupakan fase yang ada di dalam SDLC. Bagaimana fase itu disusun, itu disebut dengan model. Oke, kita masuk ke dalam model yang kedua di dalam SDLC yang disebut dengan V-model. Nah, V-model ini langkahnya juga sama dengan SDLC yang lain, yaitu waterfall, dimulai dari user requirement, software requirement specification, design. Design di sini dibagi menjadi dua, yaitu high level design, detail design, terus selanjutnya setelah didesain, implementasi atau coding, baru selanjutnya setelah coding akan dilakukan pengujian. Hanya saja perbedaannya di dalam V-model ini adalah kegiatan pengujiannya ada 4. Ya. Kalau misalkan kita lihat dari waterfall tadi, ke pengujian atau testingnya itu cuma 1. Nah, di sini ada 4. Tujuannya kenapa kok harus ada 4? Agar kualitas dari aplikasi itu bisa dijamin. Sehingga ketika digunakan oleh klien atau oleh customer, maka yang namanya aplikasi itu sedikit sekali muncul bug atau error. Nah, itu tujuan dari yang namanya suatu V-model. Di dalam V-model lebih diperbanyak kegiatan untuk melakukan testing, ya, karena apa? Agar kualitas dari aplikasi itu bisa terjamin. Nah, di dalam kegiatan V-model setidaknya ada 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah software development, mulai dari user requirement sampai coding. Yang kedua adalah quality assurance, mulai dari unit testing, integration testing, system testing, sampai ke dalam acceptance testing. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas nih, apa yang dimaksud dengan unit testing sampai acceptance testing. Unit testing itu apa? Unit testing itu adalah suatu kegiatan pengujian pada komponen paling kecil pada sebuah perangkat lunak. Nah, komponen paling kecil itu apa? Kalau misalkan kita menggunakan atau melakukan pengembangan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman terstruktur seperti C, maka komponen paling kecil itu adalah function. Tapi kalau misalkan kita pakai Java, yang mana Java itu adalah object oriented, maka komponen yang paling kecil itu kalau enggak kelas, ya metode. Ya, berarti di sini yang diujikan di dalam unit testing itu adalah metode-metode yang ada maupun kelas yang ada. Satu kelas yang terpisah dengan kelas yang lain. Baru di dalam integration testing, kita akan mencoba untuk melihat keterkaitan antara kelas di dalam sebuah aplikasi tentunya. Di dalam sistem testing seluruhnya itu akan diujikan, ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu justifikasi bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Itu yang ada di dalam sistem testing. Dan yang terakhir, dalam acceptance testing yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah aplikasi ini
akan diuji oleh pengguna untuk bisa mendapatkan acceptance atau apa itu namanya? Apakah suatu aplikasi ini akan dilanjutkan untuk diinstalasi atau tidak. Jadi mendapatkan persetujuan dari pengguna. Itu yang disebut dengan acceptance testing. Nah, unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing ini masuk ke dalam langkah quality assurance di dalam vModel. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas yang disebut dengan prototyping model. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam vModel maupun waterfall, kegiatannya itu dilakukan secara sekuensial terurut, ya, mulai dari awal. Kalau misalkan sudah dilakukan, misalkan fase pertama, lanjut ke fase kedua, lanjut ke fase ketiga, sampai fase yang terakhir, seperti itu, baru kegiatan pengembangan itu selesai, maka berbeda dengan prototyping model. Di dalam prototyping model, ada kegiatan yang dilakukan secara iteratif atau berulang. Yang mana kegiatan itu dilakukan di dalam aktivitas desain. Ya. Setelah desain itu dibentuk atau disusun, sehingga didapatkan blueprint-nya, ya, blueprint perangkat lunak, selanjutnya akan dibuat prototype. Yang mana yang disebut dengan prototype itu merupakan suatu perangkat lunak yang merepresentasikan desain yang ada, yang di dalamnya terdapat alur logika, data, proses, dan juga kode yang bisa dieksekusi oleh pengguna. Itu yang disebut dengan prototype. Jadi di sini, di dalam prototyping model, prototype itu akan bisa dieksekusi oleh pengguna. Ini merupakan aplikasi mini, ya, prototype ini. Selanjutnya, prototype yang sudah dibuat akan dilakukan evaluasi. Siapa yang mengevaluasinya adalah customer. Setelah customer mengevaluasi, selanjutnya didapatkan suatu review dan update. Update terhadap apa? Update terhadap desain yang ada. Baru selanjutnya dilakukan kembali perbaikan desain, terus seperti itu sampai kapan? Berakhir sampai customer terpuaskan. Baru kalau misalkan customer terpuaskan, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu development atau coding, terus dilanjutkan ke dalam evaluasi atau testing, dan yang terakhir adalah maintenance. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat nih antara waterfall, vModel, dan juga prototyping, ada perbedaan mendasar antara dua prinsip ini, ya, prinsip yang dimiliki oleh waterfall, vModel, dan juga prototyping. Prinsip yang berbeda itu apa? Prinsip yang berbeda itu adalah pada waterfall dan vModel, ternyata kita tidak bisa dengan mudah mengakomodasi suatu perubahan ketika perubahan itu terjadi di tengah proses pengembangan perangkat lunak. Nah, sebaliknya, ketika kita menggunakan prototyping, maka user itu akan bisa memasukkan kebutuhan baru di dalam prototype atau di dalam kegiatan customer evaluation. Sehingga suatu kebutuhan itu akan lebih mudah diadopsi oleh tim pengembang. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat dari dua prinsip yang berbeda, ya, antara tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama vModel, terus apa tadi, waterfall model, dan juga prototyping, maka kita bisa membaginya itu menjadi dua dikotomi, dua bagian pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak dengan prinsip klasik, yang mana karakteristik dari klasik itu adalah disusun secara terurut fasenya, mulai dari fase yang teratas, requirement engineering, sampai ke maintenance. Tidak bisa diulang kegiatannya, itu yang disebut dengan prinsip klasik atau filosofi pengembangan perangkat lunak secara klasik. Yang kedua adalah prinsip iteratif, yang mana di salah satu kegiatan atau di salah satu fase itu ternyata bisa dilakukan secara iteratif atau iterasi atau secara berulang, agar bisa lebih mudah mengakomodasi perubahan. Nah, ini yang disebut dengan prinsip iteratif. Kalau yang tadi itu merupakan prinsip klasik atau prinsip sekuensial. Ya. Nah, berarti di sini kita sudah mengenal nih, ada dua prinsip di dalam SDLC. Yang pertama sekuensial, modelnya apa saja? Model pengembangannya adalah waterfall dan juga apa tadi? vModel. Yang iteratif, model pengembangannya itu adalah prototyping model. Oke, kita masuk ke dalam model yang ketiga, ya.
yang dimaksud dengan spiral model. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat spiral model ini ya, berarti kegiatan itu diawali di mana? Kegiatan pengembangan itu dimulai dari requirement gathering. Setelah requirement gathering selesai, baru masuk ke dalam kegiatan analisis. Setelah kegiatan analisis selesai, baru masuk ke dalam desain, masuk ke dalam coding, testing, release, maintenance, dan dicek apakah harus ada perubahan atau pengembangan atau kebutuhan yang bisa mengembangkan aplikasi ini. Dicek apa perubahannya yang bisa diimplementasikan pada langkah requirement gathering berikutnya. Ketika need for enhancement ini berakhir, maka ini akan menjadi suatu aplikasi dengan versi yang pertama. Terus habis itu, setelah need for enhancement ternyata dilakukan, ada perubahan yang harus diimplementasikan di dalam suatu perangkat lunak, maka selanjutnya langkah berikutnya adalah balik lagi ke requirement gathering, analysis, design, coding, testing, release, maintenance, sampai ke need for enhancement. Kegiatan yang kedua ini akan menjadi versi aplikasi yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai yang namanya teknologi itu obsolete atau tidak digunakan lagi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan model yang seperti ini, maka kita akan menggunakan prinsip yang ketiga, yang disebut dengan prinsip incremental. Jadi ciri dari prinsip incremental itu adalah di dalam membuat suatu aplikasi itu pasti akan ada banyak versinya. Incremental. Terus apakah ada prinsip yang lain di dalam SDLC itu? Ternyata ada. Ada yang namanya USDP, Extreme Programming, dan juga Agile. Ini masuk ke dalam satu kategori hierarki ya, yaitu yang dimaksud dengan prinsip Agile. Ya. Ada juga pengembangan secara RAD atau Rapid Application Development. Nah, ini merupakan SDLC ya, atau System Development Life Cycle, prinsip maupun model di dalam prinsip tersebut. Oke, saya review dulu. SDLC itu gunanya untuk apa? SDLC itu merupakan acuan langkah di dalam mengembangkan perangkat lunak dengan baik. Setidaknya ada 6 langkah di dalam SDLC. Mulai dari requirement engineering, design, implementation, testing, installation, sampai maintenance. Nah, 6 langkah ini itu tentunya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disebut dengan suatu model. Karakteristik model yang memiliki model-model yang memiliki karakteristik yang sama itu akan menjadi suatu prinsip. Setidaknya ada 4 prinsip SDLC. Yang pertama adalah prinsip sekuensial, yang kedua adalah prinsip iteratif, yang ketiga adalah prinsip incremental, dan yang terakhir itu adalah prinsip agile. Nah, itu ya. Jadi itu merupakan pendefinisian dari SDLC atau System Development Life Cycle. Oke, ada pertanyaan dulu. Monggo. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung atau bisa lewat chat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya, berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi urgensi RPL. Jadi urgensi RPL itu apa sih? Kenapa kok yang namanya suatu pengembangan perangkat lunak atau proyek pengembangan perangkat lunak itu butuh yang namanya software engineering? Setidaknya ada 4 permasalahan yang muncul. 5 permasalahan utama di dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah software atau perangkat lunak itu di-deliver behind schedule. Tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Jauh melebihi jadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah perangkat lunak itu di-develop dengan biaya yang jauh lebih dari estimasi yang diharapkan. Yang ketiga, kalau misalkan sudah bisa di-develop atau sudah jadi aplikasinya, maka aplikasi itu bisa saja unreliable atau tidak sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan. Dan juga bisa saja aplikasi tersebut atau perangkat lunak tersebut berjalan dengan tidak sesuai kebutuhan. Dan terakhir adalah suatu aplikasi itu biasanya sulit untuk di-maintenance atau dikelola ya. Sehingga 5 hal ini itu sebenarnya merupakan permasalahan utama yang bisa dijawab dengan pengimplementasian RPL. Nah, itu harapannya. Nah, 5 permasalahan utama ini akan berdampak kepada apa? Akan memiliki suatu dampak.
dampak itu sudah diteliti oleh suatu grup survei ya, atau grup penelitian yang disebut dengan Standish Group pada tahun 1995. Ini meneliti 365 IT eksekutif yang menggunakan suatu komputasi untuk membantu proses bisnis di industri-industri yang dengan segmen yang berbeda. Yang dikerjakan itu adalah 8.380 proyek. Ternyata hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya seperti ini. 16% itu adalah aplikasi yang masuk sesuai dengan waktu, budget, dan fitur serta kebutuhan. 31% aplikasi itu ternyata digagalkan atau diberhentikan di tengah jalan. Sedangkan lebih dari setengah, lah itu 53%, itu ternyata aplikasinya jadi, tetapi di-deliver tidak sesuai dengan budget yang ditentukan, over schedule, dengan fitur-fitur yang jauh lebih dikurangi. Nah, oke. Itu merupakan hasil dari penelitian Standish Group ini. Nah, kalau misalkan kita lihat data tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tidaknya aplikasi, di dalam satu aplikasi ya, fitur yang dibutuhkan oleh user itu mencapai cuma 20% dari 100% fitur yang ada. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuh yang namanya suatu RPL untuk bisa mendapatkan inilah 20% ini. Yaitu fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sering kali digunakan oleh user. Nah, sehingga harapannya adalah dengan menggunakan RPL atau rekayasa perangkat lunak, maka software yang dihasilkan atau perangkat lunak yang dihasilkan itu akan mencapai kualitas yang tinggi. Ketika dalam pengembangannya kita mengacu ke suatu langkah software engineering yang didukung oleh framework tertentu. Frameworknya apa? Frameworknya tadi, SDLC atau System Development Lifecycle. Jadi dengan menggunakan framework tersebut, harapannya adalah perangkat lunak yang sudah dihasilkan itu akan memiliki kualitas yang tinggi. Oke, itu merupakan urgensi kenapa RPL itu dibutuhkan. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan perangkat lunak itu sendiri. Nah, perangkat lunak itu apa sih? Perangkat lunak itu merupakan suatu program komputer, ya, tetapi tidak cuma program komputer. Itu perangkat lunak itu tidak cuma sebuah program komputer, tetapi di dalamnya juga ada dokumentasi, misalkan dokumentasi kebutuhan, dokumentasi model atau desain, dokumentasi pengujian, serta manual penggunaan dari suatu perangkat lunak itu sendiri. Itu yang disebut dengan perangkat lunak. Nah, produk perangkat lunak itu mungkin saja dikembangkan untuk customer tertentu atau juga dikembangkan untuk pasar umum atau customer yang umum atau untuk menjawab kebutuhan umum dari user. Oleh karena itu, produk software itu bisa saja memiliki luaran generik ataupun bespoke atau custom. Apa yang dimaksud dengan software dengan produk generik? Yang dimaksud dengan software generik itu adalah suatu perangkat lunak yang menjawab kebutuhan umum dari pengguna. Contohnya, perangkat lunak seperti apa? OS, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak spreadsheet, pengolah spreadsheet, itu semuanya masuk ke dalam perangkat lunak yang memang digunakan oleh orang banyak. Tetapi, bisa juga perangkat lunak itu dihasilkan untuk tujuan tertentu di dalam suatu organisasi. Contohnya, untuk membantu kegiatan akademik, seperti apa? Siakat, siam, siado. Nah, itu yang disebut dengan bespoke software. Oke, yang terakhir di sini untuk perangkat lunak, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Suatu software baru itu dapat didevelop. Jadi di dalam pengembangan suatu perangkat lunak ya, suatu organisasi itu setidaknya memiliki beberapa opsi. Organisasi itu bisa memilih opsi untuk membeli perangkat lunak atau bisa juga dibuat sendiri. Kalau misalkan organisasi ingin membuat sendiri perangkat lunaknya, maka dia memiliki dua opsi lagi. Apakah dia itu melakukan pengembangan secara mandiri atau diserahkan ke orang yang lain atau yang disebut dengan outsourcing. Itu yang dimaksud dengan perangkat lunak. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat karakteristik dari perangkat lunak. Yang mana karakteristik dari perangkat lunak ini berbeda dengan produk-produk yang lain. Ya. Oke, setidaknya ada 4 karakteristik khusus
atau unik dari suatu perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak itu direkayasa, bukan difabrikasi atau diproduksi. Artinya apa? Artinya adalah suatu perangkat lunak itu memiliki karakteristik tertentu pengerjaannya, sehingga tidak bisa disamakan antara perangkat lunak yang dikerjakan untuk suatu organisasi A dengan perangkat lunak yang digunakan untuk organisasi B. Nah, sehingga harus ada yang namanya konfigurasi di dalam pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, ini disebut dengan sebuah rekayasa. Langkah di dalam pengembangan perangkat lunak itu disebut dengan suatu rekayasa. Dengan melakukan rekayasa, berarti kita akan melihat keadaan lingkungan pengembangannya terlebih dahulu, baru kita menggunakan model pengembangan yang sesuai dengan environment yang ada. Itu ya, yang dimaksud dengan rekayasa. Yang kedua, PL tidak mengalami keausan. Artinya adalah suatu perangkat lunak di dalam implementasinya itu tidak mengalami keausan, pasti akan selalu diperbaharui. Yang ketiga adalah PL tidak bisa diraba atau intangible. Ketika PL tidak bisa diraba, maka implikasinya apa? Implikasinya adalah biasanya organisasi itu menganggap perangkat lunak itu sebagai sesuatu yang harus dikelola yang mengeluarkan uang banyak, sehingga jarang organisasi yang mau menginvestasikan uangnya ke TI. Karena apa? Karena ketika investasi ke suatu perangkat lunak, bisa saja hasil dari investasinya itu tidak berupa finansial, ya. Tidak kembali dalam bentuk finansial, tetapi bisa kembali dalam bentuk kepuasan customer, kemudahan di dalam melakukan pekerjaan yang itu tidak disadari oleh organisasi. Nah, itu yang dimaksud dengan PL tidak bisa diraba. Terakhir, sebagian besar PL dikustomisasi. Ya, karena apa? Ya, karena itu kegiatan pengembangan perangkat lunak itu memiliki karakteristik yang berbeda untuk organisasi-organisasi yang tentunya memiliki keunikan yang berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor utama kegagalan perangkat lunak. Setidaknya di sini ada 5 faktor kegagalan. Yang pertama adalah kebutuhan customer tidak bisa dipahami dan ditangkap dengan tepat. Yang kedua adalah kebutuhan customer sering mengalami perubahan. Itu sering sekali ya terjadi. Ketika kita mengerjakan suatu perangkat lunak di tengah-tengah pengerjaan, ada perubahan. Itu sering sekali terjadi. Faktor utama kegagalan yang ketiga itu adalah customer tidak bisa bekerja sama dengan pengembang karena kesulitan untuk berkomunikasi antara pengembang itu belum memahami tentang domain permasalahan dari customer dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah pengembang kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas atau kurang memiliki suatu kompetensi atau kapabilitas. Yang terakhir di sini adalah sistem yang dikembangkan itu tidak terlalu banyak memberikan manfaat. Ini biasanya terjadi kalau misalkan pengembang itu melakukan pengembangan perangkat lunak tanpa memperhatikan kebutuhan, tetapi berdasarkan asumsi saja. Maka di sini kemungkinan yang muncul itu adalah sistemnya udah ada, sistemnya jadi, tetapi tidak banyak yang memanfaatkannya, malah tidak ada yang memanfaatkannya sama sekali. Nah, itu yang disebut dengan faktor utama kegagalan perangkat lunak. Nah, bagaimana pengembangan RPL hari ini? Ya, jadi di sini ternyata secara real RPL itu jarang diterapkan oleh industri perangkat lunak. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, industri perangkat lunak itu hanya memahami bahwa pengembangan perangkat lunak itu hanya sebatas buat program tok. Setelah buat program, ya wis, selesai. Tetapi mereka nggak memahami yang namanya urgensi di dalam melakukan requirement analysis, urgensi di dalam melakukan requirement engineering, urgensi di dalam melakukan perancangan, testing, sampai ke maintenance. Sehingga di sini proses menurut mereka yang paling sulit itu adalah proses pemrogramannya saja. Yang kedua, biasanya jadwal proyek yang ketat, ya, karena mereka tidak memiliki suatu ukuran atau metode atau teknik untuk bisa mengukur waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu perangkat lunak itu seberapa lama. Tuh. Yang ketiga adalah belum adanya kesadaran pengambilan keputusan dalam industri perangkat lunak akan kemanfaatan dari perangkat rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Ya, belum ada kesadaran di dalamnya. Yang keempat adalah belum banyak software engineer yang menguasai proses di dalam rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir itu adalah manajemen proyek masih belum bisa menjadi suatu kebutuhan utama
di dalam pengembangan perangkat lunak. Karena mereka itu berpatokan bahwa setidaknya harus ada aplikasi yang jadi. Ya, sehingga langkah-langkah lain itu jadi tidak dihiraukan. Nah, itu sebenarnya merupakan suatu kesalahan ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan langkah-langkah seperti yang ada di dalam SDLC tadi, maka bisa saja suatu perangkat lunak itu jadi, tetapi tidak digunakan oleh customer karena tidak menjawab permasalahan yang ada. Tuh. Nah, oke. Untuk pembahasan terakhir, kita akan mencoba untuk membahas tentang mitos seputar rekayasa perangkat lunak ya. Jadi, untuk pembahasan mitos ini kita akan jadikan sebagai sebuah game saja ya. Jadi, saya akan membacakan satu persatu mitosnya. Terus, di sini rekan-rekan mahasiswa akan mencoba untuk menebak. Kira-kira mitos itu merupakan mitos yang benar atau mitos yang salah. Kalau misalkan itu merupakan mitos yang benar, monggo diberikan alasannya, begitu juga alasan kenapa mitos itu salah. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk yang pertama nih, mitos. Jika jadwal molor, maka kita tidak bisa menambah lebih banyak programmer. Oke, kalau menurut kalian nih, ini mitos yang benar atau mitos yang salah? Oke, ada yang bisa menjawab? Oh ya, jangan lupa alasannya ya. Bisa secara langsung atau bisa via chat. Monggo. Kita bahas yang mitos pertama itu dulu. Oke, ada jawaban? Mau izin menjawab, Pak? Monggo. Iya, Monggo. kalau menurut saya itu apabila terjadi jadwal yang molor itu bisa menambah lebih banyak programmer, Pak. Karena kan kalau dalam prosesnya itu ketika mau membuat program itu kan pasti terlebih dahulu udah disusun kan. Seperti mungkin yang tadi di model prototype. Nah, itu kan udah ada kayak gambaran dasarnya. Jadi kalau semisal mau nambah programmer itu bisa, Pak. Jadi nanti kan maksudnya udah ada gambaran. Jadi kalau misal ada yang mau bantuin atau bagaimana kan alurnya itu udah jelas. Jadi itu udah bisa Mas langsung bergabung gitu, Pak. Karena kalau udah molor itu kan pasti ada suatu persoalan yang harus diselesaikan. Mungkin karena waktunya yang kurang atau kerja programmer yang sebelumnya itu kurang cepat gitu, Pak. Jadi perlu ditambah gitu sih, Pak. Kalau menurut saya. Berarti benar ya, Mbak Nastiti ya? Mitosnya Iya. benar ya berarti? Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Nastiti. Ada jawaban yang menjawab salah? Monggo. Saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan sekalian. Oke, tadi Mbak Nastiti menjawab benar karena melalui penggunaan beberapa model yang sudah kita bahas tadi, maka kita akan bisa menentukan setidaknya desainnya itu sudah benar terlebih dahulu, baru tinggal mengimplementasikan, maka kita bisa menambahkan banyak programmer agar prosesnya itu bisa berjalan dengan lebih cepat kalau jadwalnya sudah molor. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, ada ide yang lain atau pendapat yang lain terkait dengan mitos yang pertama? Pak, izin memberikan pendapat. Monggo. Jadi menurut saya, kan kalau tadi itu kan dijelaskan kalau semisal kegagalan perangkat lunak itu customer tidak memahami kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Nah, menurut saya jadwal molor dikarenakan customernya juga tidak memahami kebutuhan perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi membutuhkan lebih banyak programmer. Oh, berarti benar ya, Mbak Farah ya? Iya, Pak, benar. Oke, oke. Berarti sudah ada dua nih yang menjawab benar, Mbak Farah sama Mbak Nastiti. Oke, terima kasih Mbak Farah untuk jawabannya. Berarti dua-duanya sudah benar ya? Dua-duanya menjawab benar, maaf. Dua-duanya menjawab benar. Oke, ada jawaban yang lain? Monggo, silakan. Pak, izin menjawab. Iya, silakan. Karena dua-duanya udah benar, jadi saya memilih yang salah ya, Pak. Oh ya, monggo, silakan. Alasannya mungkin karena kalau seumpama nambah programmer kayaknya semakin
itu deh Pak, semakin buat molor. Soalnya kenapa? Soalnya kan programmer itu sendiri kan kadang kan memiliki konsep cara penyelesaian yang beda, memiliki logika yang berbeda kan. Jadi siapa tahu nanti kalau sama udah hampir selesai tapi malah ketambahan programmer yang memiliki konsep yang berbeda, jadi nanti malah molor. Jadi kayaknya nggak usah ditambah programmer Pak. Oke. Berarti itu ya, berarti salah ya Ya Pak. jawabannya ya. Oke. Berarti ada 2 jawaban benar, 1 jawaban salah. Oke, jawabannya apa sebenarnya? Untuk mitos yang pertama jawabannya adalah salah ya. Jadi jika jadwal molor, maka jangan menambah lebih banyak programmer. Karena apa? Ketika menambah banyak programmer, itu belum tentu waktu penyelesaian itu akan menjadi semakin singkat. Karena apa? Karena yaitu tadi, benar kata Mbak Ineke, bahwa programmer itu memiliki kemampuan dan memiliki style yang berbeda. Sehingga ketika ditambahkan itu ya kemungkinan malah akan lebih memolorkan jadwalnya gitu. Terus solusi ini apa? Bagaimana kalau misalkan jadwalnya molor terus kita nggak perlu atau nggak usah nambah banyak programmer? Maka solusinya adalah kita harus melakukan diskusi dengan klien untuk menambahkan jadwal. Mau nggak mau kita harus mendapatkan atau kena sanksi dari klien. Bisa berupa pengurangan nilai proyek. Mungkin seperti itu. Ya, jadi itu pernah saya alami. Jadi waktunya udah molor, terus kita nambah programmer, tetapi ternyata tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi malah semakin lama. Salah satu solusi itu ya konsultasi lagi ke klien untuk bisa menambah jadwal. Itu mau tidak mau project manager harus melakukan itu. Walaupun nanti pada akhirnya akan mendapatkan sanksi dari mereka. Oke, itu jawaban yang pertama. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Nastiti, Mbak Farah, dan Mbak siapa tadi? Ineke ya? Benar Pak. Oh ya, oke. Mbak Ineke. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Kita masuk ke mitos yang kedua. Nah, mitos yang kedua nih, jika kita bisa outsourcing PL, maka kita bisa lebih nyantai. Nah, oke. Monggo. Silakan. Ada 2 kubu nih seharusnya. Ada yang salah, ada yang benar. Tetapi perlu untuk diberikan alasan nih. Kenapa kok benar? Kenapa kok salah? Oke, ada jawaban? Monggo. Jika kita bisa outsourcing PL, maka kita bisa lebih nyantai. Maka organisasi lebih nyantai. Cuma ngurusin apa yang bisa dilakukan oleh organisasi itu maksudnya. Itu. Jadi misalnya perbankan nih, bank itu outsourcing kapabilitas TI-nya atau kemampuan IT-nya. Dengan melakukan outsourcing, maka dia akan lebih berfokus kepada bagaimana melayani nasabah atau melakukan kegiatan pengelolaan keuangan misalkan atau kegiatan perbankan. Nah, berarti kan ada yang effort yang dikurangi, ada effort yang dikurangi ketika dilakukan outsourcing. Nah, itu benar atau enggak? Kalau misalkan benar, berikan alasannya. Kalau salah, coba berikan alasannya. Oke, monggo. Silakan. Ya, oke. Ada pendapat nih. Jika kita bisa outsource PL, maka kita bisa lebih nyantai. Gimana? Oke, dari Nyoman. Dari Mas Nyoman. Salah, Pak. Oke, karena kita perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk memantau dan mengawasi organisasi lainnya agar berjalan sesuai tujuan awal dan tidak melenceng. Oke, dari Mas Nyoman jawabannya adalah mitos ini salah. Karena kita perlu atau organisasi perlu untuk mengeluarkan tenaga lebih untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap layanan IT yang diberikan oleh organisasi yang lain. Oke, satu jawaban. Monggo. Ada yang memberikan jawaban yang berbeda dengan Mas Nyoman? Atau
menguatkan pendapat Mas Nyoman? Saya persilakan. Oke, ada jawaban yang lain? Kalau tidak, langsung saja ya, saya jawab. Jadi untuk mitos yang kedua nih, jika kita bisa outsourcing PL, maka kita bisa lebih nyantai. Ya, salah. Kenapa? Karena organisasi itu diharuskan untuk melihat apakah kegiatan outsourcing atau yang disebut dengan investasi IT itu akan memberikan suatu value. Dan mereka itu harus mengeluarkan effort untuk, ya benar, menurut Mas Nyoman, yaitu melakukan pengawasan dan memantau agar kegiatan layan atau pemberian layanan atau pemberian layanan IT itu sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di awal. Nah, itu ya. Yang permasalahan yang kedua adalah dengan melakukan outsourcing berarti kita memberikan seluruh kapabilitas terus data informasi ke perusahaan vendor. Sehingga ketergantungan antara organisasi klien dengan vendor itu akan semakin kuat. Implikasinya apa? Bisa berimplikasi negatif. Ketika vendor memberikan suatu atau menyarankan untuk mengimplementasikan teknologi baru, maka mau tidak mau si klien juga harus ikut serta. Itu ya. Itu permasalahan yang terjadi pada mitos yang kedua. Jika kita bisa outsourcing PL, maka kita bisa lebih santai. Ternyata salah. Benar. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Nyoman. Oke, sekarang mitos seputar RPL yang ketiga nih. Pernyataan umum tentang tujuan sistem yang akan dikembangkan sudah cukup untuk memulai pemrograman. Jadi kita tidak usah dengan menggunakan atau mendapatkan suatu tujuan umum sistem saja, itu akan bisa kita gunakan loh sebagai referensi untuk memprogram aplikasi. Oke, kalau menurut kalian ini atau mitos yang ketiga itu salah atau benar? Monggo langsung dijawab. Bisa di chat seperti yang sudah dilaksanakan oleh Mas Nyoman juga bisa. Oke, ada jawaban? Mitos yang ketiga. Oke, gimana? Ada pendapat? Pak, mohon izin bertanya. Monggo, Mbak Untuk Farah. pernyataan umum itu apakah seperti kayak menganalisis kebutuhan begitu, Pak? Oh tidak, pernyataan umum itu ya cuma seperti ini saja. Sistem digunakan untuk, misalkan, untuk menghemat kertas, menghemat pengeluaran kertas, mungkin seperti itu. Itu yang disebut dengan pernyataan umum tujuan sistem. Oh, berarti menurut saya mitosnya salah. Karena untuk memulai sebuah program itu harus menganalisis kebutuhan, adanya pemodelan, implementasi, testing, dan maintenance. Oke. Terima kasih. Berarti salah ya, Farah ya? Salah, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Farah. Di sini ada jawaban juga dari Mas Andre. Salah Pak, karena untuk mengembangkan ya ini ya, mengembangkan sebuah sistem perlu riset lebih dulu. Lebih lanjut terkait sistem apa yang akan dibuat, agar sesuai dengan keinginan customer dan agar pemrogramannya tidak mengalami kesalahan sistem yang berarti. Oke, dua orang yang jawab salah, saya langsung jawab bahwa pernyataan umum tentang tujuan sistem itu belum bisa digunakan untuk memulai kegiatan pemrograman. Karena apa? Saya berikan satu contoh pernyataan umumnya. Misal, ini pernyataan kebutuhan ya.
secara umum. Jadi sistem bisa membantu user atau admin di dalam mengelola data. Nah, itu kalimat yang kurang tepat untuk merepresentasikan suatu kebutuhan. Karena general banget. Kenapa kok general banget? Bagaimana caranya untuk bisa melakukan pengelolaan data? Itu belum dijelaskan. Bagaimana atau apa saja data yang harus dikelola itu juga belum dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu, biasanya di dalam kegiatan requirement engineering itu ada setidaknya 2 langkah yang jadi satu ya, yaitu requirement definition dan requirement specification. Yaitu menjelaskan secara lebih detail apa yang dimaksud di dalam requirement yang umum. Maka kalimat tadi itu akan bisa dirubah menjadi bentuk yang seperti ini, yang lebih representatif, tidak ambigu. Yaitu sistem bisa membantu admin di dalam menambahkan data, terus mengubah data, menghapus data, misalkan 3 itu, untuk data mahasiswa. Yang mana di dalam data mahasiswa, itu atributnya apa saja. Nah, itu contoh bagaimana representasi dari pernyataan kebutuhan yang baik. Karena memang kebutuhan itu harus dispesifikasikan. Harus secara spesifik. Bisa dibaca dengan mudah, dimengerti, tidak ambigu. Nah, jadi di sini pernyataan umum tentang tujuan sistem itu ternyata belum bisa digunakan untuk memulai pemrograman karena harus dirubah terlebih dahulu ke dalam definisi kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan yang lebih detail. Oke, good, Mbak Farah. Mas Andre. Terus keberapa nih? Keempat ya. Yang keempat nih, kebutuhan sistem sering mengalami perubahan. Tetapi hal ini mudah diakomodasi karena perangkat lunak itu fleksibel. Nah, oke. Kalau menurut kalian salah atau benar? Ini contohnya kayak apa sih? Contohnya itu kayak gini. Ada klien ya, terus menambahkan suatu kebutuhan. Nanti tolong kebutuhannya ditambahkan. Toh buat aplikasi itu gampang. Bisa jadi 2 minggu. Nah, itu contoh dari mitos yang keempat ini. Oke, kalau menurut kalian nih, itu benar atau salah? 2 minggu aja jadi kok. Itu biasanya yang muncul dari mitos yang keempat ini. Oke, ada jawaban? Oke, Mbak Farah lagi. Monggo. Mbak Farah. Pak, mohon izin menanggapi. Oke, monggo. Menurut saya kalau mitos yang nomor 4 itu salah. Kenapa, Karena Mbak? kan kalau misal di akhir-akhir si customer-nya bilang untuk menambahkan kebutuhan. Nah, kan di awal-awal harusnya di kebutuhannya itu sudah harus jelas dan lengkap gitu, Pak. Jadi kalau misal kebutuhan ditambah di akhir itu akan lebih menyulitkan programmernya dan Oke. programnya tidak akan selesai. Oke, berarti ini salah ya? Iya, Pak. Jawabannya ya, Mbak Farah ya? Iya, Pak, salah. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Terima Farah. kasih, Pak. Iya, Ya. Pak, sama-sama. Ada jawaban yang lain? Monggo. Kebutuhan sistem sering mengalami perubahan, tetapi hal ini mudah diakomodasi karena perangkat lunak itu fleksibel. 2 minggu jadi, 3 minggu jadi, 1 bulan jadi. Nah, gampang no. Kalau menurut kalian ini apa? Kalau menurut saya sih salah. Ya. Karena apa? Karena output dari perangkat lunak itu apa sih? Output dari perangkat lunak itu tidak cuma aplikasi. Tetapi di dalamnya juga ada luaran-luaran lain seperti dokumentasi. Yang mana dokumentasi itu banyak banget loh. Kalau misalkan kita ingin melihat dokumentasi secara lengkap di dalam suatu perangkat lunak. Mulai dari dokumentasi sebelum perangkat lunak itu dikerjakan, yaitu dokumentasi yang merepresentasikan justifikasi. Kenapa perangkat lunak itu harus ada, yang disebut dengan business case. Di dalam business case ada MOV atau Measurable Organization Value. Ketika business case itu jadi, selanjutnya akan dilakukan yang namanya penentuan. Kira-kira seberapa jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk mengembangkan aplikasi ini. Nah, untuk menentukan berapa jumlah uang itu ternyata kita tidak bisa guesstimating ya.
atau mereka-reka berapa jumlahnya, tetapi ada beberapa metode secara kuantitatif yang bisa mengukur tentang hal itu. Nah, itu harus didokumentasikan juga. Terus masuk ke dalam kegiatan requirement. Di dalam kegiatan requirement akan dibutuhkan atau akan luarannya itu adalah berupa suatu dokumen requirement. Ya, dokumen requirement. Masuk ke dalam desain. Ada yang namanya dokumen desain. Masuk ke dalam implementasi. Jadi aplikasinya baru dilakukan pengujian. Ada yang namanya dokumen pengujian. Yang mana dokumen mulai dari awal sampai akhir itu harus saling terkait. Jadi ketika ada satu perubahan, maka akan berantai perubahan di dokumen-dokumen yang ada. Sehingga mitos yang keempat ini itu salah besar. Karena apa? Karena perangkat lunak itu kompleks. Ya, kompleksnya di mana? Kompleksnya adalah ada di keterkaitan komponen-komponen yang ada di dalam pengembangan prosesnya atau proses pengembangannya dan juga luarannya. Proses pengembangan outputnya adalah apa? Dokumentasi. Luaran berupa produk, outputnya apa? Adalah perangkat lunak itu sendiri. Kelas-kelas yang ada di dalam perangkat lunak itu harus saling terintegrasi. Dokumentasi-dokumentasi yang merepresentasikan proses itu juga harus saling terintegrasi. Ketika ada perubahan di salah satu komponennya, itu akan merubah seluruhnya. Harus dicek satu persatu, mana yang berubah lagi. Nah, itu merupakan langkah atau kegiatan yang tidak mudah untuk dilakukan. Jadi mitos ini merupakan mitos yang salah. Oke. Mitos yang kelima nih. Begitu selesai program dan jalan, maka kegiatannya selesai. Ini sudah jelas ya, mitos ini salah ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari pembahasan yang sudah ada, bahwa kegiatan RPL itu tidak cuma untuk membuat suatu aplikasi, tetapi di dalamnya ada kegiatan requirement engineering, design, implementasi, atau coding, terus selanjutnya adalah testing, instalasi sampai ke dalam kegiatan maintenance, yang mana keenam hal itu akan menentukan kualitas dari sebuah perangkat lunak tentunya. Oke, lanjut ke dua mitos yang terakhir. Mitos yang ke berapa nih? Yang keenam ya. Oke, mitos yang keenam, hasil dari proyek yang sukses hanyalah program yang jalan dengan baik. Oke. Kalau menurut kalian apa dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, aplikasi itu bukan merupakan satu-satunya hasil dari perangkat lunak, tetapi ada yang namanya dokumentasi. Ya. Oleh karena itu, di sini harapannya adalah program yang baik, yang berjalan dengan baik itu tidak cuma menjadi suatu luaran dari kegiatan RPL, tetapi juga ada yang namanya dokumentasi yang merepresentasikan proses dari kegiatan rekayasa perangkat lunak. Oke, jadi itu terkait dengan mitos yang keenam. Mitos yang ketujuh, yang terakhir nih. RPL akan membuat kita repot dengan pembuatan dokumen yang tidak perlu. Oke, kalau menurut kalian mitos yang terakhir ini salah atau benar? Benar atau salah? Tolong kalau misalkan menjawab benar atau salah diberikan alasannya atau justifikasi. Kenapa jawaban kalian itu benar, kenapa jawaban kalian itu salah. Oke, monggo. Untuk mitos yang ketujuh, mitos yang terakhir. RPL akan membuat kita repot dengan pembuatan dokumen yang tidak perlu. Oke, ada jawaban, monggo. Untuk rekan-rekan yang lain. Bisa langsung atau via chat ya. Bagaimana? Dengan mitos yang ketujuh, RPL akan membuat kita repot dengan pembuatan dokumen. Buat dokumen di RPL itu repot nggak sih? Sangat merepotkan, kalau menurut saya. Ya. Dari pengalaman yang ada, itu sangat merepotkan. Karena apa? Karena antara tiap dokumen itu harus saling terkait. Namun, tiap dokumen itu memang harus ada. Karena tiap dokumen inilah yang akan menjadi bukti proses kita sudah melaksanakan atau menjalankan proses dengan baik. Ya, benar. Benar Mbak Farah. Jawabannya adalah salah. Dikarenakan dengan adanya dokumentasi atau dokumentasi itu
digunakan untuk memahami bagaimana prosesnya berjalan. Iya, benar. Jadi dokumentasi ini merupakan luaran dari sebuah proses. Tanpa ada dokumentasi berarti kita belum bisa menentukan apakah suatu proses pengembangan perangkat lunak itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga kalau misalkan prosesnya tidak bisa kita buktikan sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita tidak bisa menjamin kualitas hasil dari perangkat lunak yang sudah jadi. Nah, maka di sini dokumentasi perlu walaupun itu merepotkan. Itu ya. Itu mitos yang terakhir. Oke. Jadi itu terkait dengan pembahasan tentang rekayasa perangkat lunak. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang konsep dasar ya. Monggo kalau misalkan ada yang ditanyakan, saya stop recordingnya.